Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang pemuda yang mendatangi Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham adalah salah seorang yang zuhud, yang wara', yang hidup di zaman tabi'in. Yang pertama zaman kenabian Nabi Muhammad. Setelah Nabi meninggal, zaman sahabat, orang yang bertemu Nabi Muhammad. Yang seterusnya adalah zaman tabi'in di abad kedua, orang yang bertemu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda ini bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, "Wahai Imam, saya merasakan galau, saya merasakan gundah gulana, saya merasakan tidak enak, tidak senang, tidak nikmat merasakan hidup ini, wahai Imam. Bagaimana solusinya?" Lalu Imam Ibrahim bin Adham sebelum menjawab pertanyaan pemuda ini bertanya kepada pemuda, "Wahai pemuda, ya, izinkan aku bertanya 3 hal kepada engkau." Ya, kata pemuda itu. Lalu Imam Ibrahim bin Adham bertanya, yang pertama, "Wahai pemuda, apakah ada yang terjadi di dunia ini di luar kehendak Allah? Apakah ada yang terjadi di dunia ini di luar kudrat iradat Allah, di luar takdir Allah?" Lalu pemuda ini menjawab, "Tidak ada, wahai Imam. Semua yang terjadi di dunia ini, yang kita tahu, yang kita rahasiakan, yang kita lihatkan, itu pun hanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ada orang yang meninggal, orang yang mati, meninggalkan dunia ini, di dunia ini, di luar daripada kehendak Allah, di luar daripada takdir Allah? Lalu kata pemuda ini, tidak ada. Semua yang meninggal dunia, bahkan yang lahir di dunia ini, itu adalah di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaan yang ketiga, wahai pemuda, apakah ada rezeki yang kita nikmati, rezeki yang kita makan, rezeki yang kita pakai sampai saat ini di luar kuasa Allah, di luar kehendak Allah?
Lalu kata pemuda itu, tidak ada. Semua rezeki yang kita makan, yang kita nikmati, yang kita dapatkan, itu semua karena kehendak Allah dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Imam Ibrahim bin Adham, wahai pemuda, kalau semua yang terjadi di dunia ini sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan, kalau orang yang meninggal dunia pun sudah Allah takdirkan, kalau rezeki yang kita dapatkan pun sudah Allah takdirkan, lalu kenapa engkau galau? Kenapa engkau susah hati? Kenapa engkau gundah gulana menghadapi hidup ini? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita ambil pelajaran daripada kisah pemuda yang mendatangi Imam Ibrahim bin Adham adalah bahwa gundah gulana kita, ketidaktenangan hati kita, kegalauan kita di dunia ini bukan masalah akidah, bukan masalah psikologis. Galau bukan masalah fikiran, tetapi galau adalah masalah akidah, masalah hati, masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka khatib berdirinya di sini ingin menyampaikan beberapa ayat yang insya Allah dan semoga menenangkan hati kita atas 3 poin yang disampaikan Imam Ibrahim bin Adham. Yang pertama, dalam surat Al-Hadid ayat 4, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin, tidak ada yang menimpa di bumi ini, ma asaba min musibatin fil ardi, kata Allah, tidak ada yang menimpa di muka bumi ini, wala fi anfusikum, begitupun yang menimpa dirimu, illa fi kitabin, kecuali takdir itu, kejadian itu sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami, kata Allah, menciptakannya, sebelum kami menakdirkan di dunia ini. Karena inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya takdir itu mudah bagi Allah. Itulah dalil pertama mengenai bahwa apa yang terjadi di dunia ini sudah Allah tentukan. Yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aina ma takunu yudrikumul maut, kata Allah, dimanapun kalian berada, kematian pasti mendatangi kalian, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian, kata Allah, berada di ruangan, berada di gedung yang kokoh sekalipun, maka kematian tidak luput dari itu. Itulah dalil bahwa kematian sudah Allah takdirkan sampai saat ini. Lalu yang ketiga selanjutnya, dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu makhluk Allah yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah Allah atur sedemikian rupa untuknya. Itulah dalil bahwa rezeki yang kita dapatkan dan rezeki yang kita makan sudah Allah takdirkan untuk kita masing-masing. Bahkan dalam satu hadis qudsi Allah pernah menyampaikan pesan kepada kita sebagai Bani Adam, sebagai manusia. Kata Allah, ya bani Adam, wahai Bani Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab, aku ciptakan kamu untuk beribadah, maka jangan banyak main-mainnya, kata Allah. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab, dan telah aku bagi rezeki untukmu, jangan terlalu lelah dalam mencari rezeki itu, kata Allah dalam hadis qudsi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa 3 poin besar tadi yang disampaikan Imam Ibrahim bin Adham untuk mengobati kegalauan seorang pemuda ini? Karena yang terjadi di dunia ini, orang yang meninggal di dunia ini, dan rezeki yang kita sudah dapatkan itu adalah hasil daripada ikhtiar-ikhtiar yang kita laksanakan selama ini. Maka dari itu khatib mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah yang mendengarkan suara ini
marilah kita terus berikhtiar di hidup ini tanpa mengharapkan hasil yang pasti, karena hasil yang pasti tidak terjadi kecuali harapan kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat Allah berfirman di ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah mempunyai keinginan yang kuat, kata Allah, maka tawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakal. Sungguh beruntung ketika kita mempunyai ilmu, mempunyai bekal tawakal kepada Allah, karena orang-orang yang bertawakal adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minna wa minkum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anil bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.